Meradangnya tidak karena pertemuan itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak naik-naik. Tapi Jokowi pun meminta sejumlah persoalan untuk tak dikait-kaitkan dengan istana. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya, dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem. kalau menurut saya betul yang Bang Saan bilang, menterinya masih ada ya, berarti masih dianggap. Tapi apa yang paling rasional yang bisa kita pakai untuk menghitung peluang dan kemungkinan? Kalau yang paling rasional itu survei, tertinggal jauh Aniesnya. Kalau kita pakai survei hari ini SMRC ya, Ganjar 38, Prabowo 31, kalau tidak salah Anies 19. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Jokowi turun ke langgang, Anies mulai habis akal dan kini mulai meradang. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Presiden itu seharusnya akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Diskusi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan, apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Jokowi turun gelanggang, benar. Nah, saya bingung kalau itu tidak turun gelanggang mengendorse untuk Pilpres 2024, lalu apa maksudnya? Bentuk intervensinya yang mana? Itu juga harus dibuktikan. Jangan diucapkan, gampang diucapkan, susah dibuktikan. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Saya Saya bilang mana bentuknya, jangan hanya gampang diucapkan. Nah inilah, kalau nggak nonton komen susah ini, susah gitu. Karena apa? Jelas-jelas Pak Anies Baswedan itu menyampaikan jago sebagai orasi, tapi tidak bisa jangan sampai negara intervensi begitu. Bahaya kalau sampai negara intervensi. Loh, beliau ini early warning system. Benar, tidak boleh intervensi. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Dia tidak mengintervensi siapa-siapa, tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda karena berbagai macam alasan, tidak mau berjudi dengan uang yang dihasilkan dari rakyat, itu juga sikap kenegarawanan dan sikap seorang pemimpin yang baik. Dan nggak mungkin juga Nasdem yang 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi, mengawal program Pak Jokowi, mengawal kebijakan Pak Jokowi, begitu saja menegasikan. Hasilnya adalah jeng-jeng, Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Sangat minim, hasil surveinya begitu. Bagaimana membantahnya? Dengan 10 kali pidato gitu, 12 kali pidato gitu, rakyat sudah melihat seperti itu. Kalau kita mau berdebat, angka kalian mana? Ada nggak? Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Bantahlah pernyataan rakyat itu dalam survei. Bang Zaki. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 petinggi parpol pendukung pemerintah menimbulkan spekulasi orang nomor 1 di Indonesia itu tengah mengintervensi kontestasi politik. Dinamika politik jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 memang kian memanas. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahan dalam rangka silaturahmi Lebaran di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Mei malam menuai kontroversi. Presiden Jokowi dituding cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik. Hal ini pun sempat disinggung oleh Capres Partai Nasdem. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem ini, Anies Baswedan, tercium oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kritikan Anies tersebut tercermin dalam pidato politik Anies di depan relawan Amanat Indonesia atau Anies di Tenis Indoor Senayan beberapa waktu lalu yang menyinggung dugaan intervensi negara dalam politik menuju 2024. Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan PDIP, Adiana Pitopulu menilai tudingan Capres yang didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat tersebut bukan semata-mata karena hanya Presiden Joko Widodo saja.
Pertemuan 6 partai politik minus Nasdem ini di Istana Negara bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bukan satu-satunya alasan Anies menyinggung Presiden Jokowi. Adian menyebut ada sebab lain. Meradangnya bukan karena pertemuan itu atau pertemuan parpol di Istana Negara, tapi karena angkanya elektabilitas Anies nggak naik-naik. Kata Adian dikutip dari acara Dua Arah di Kompas TV, Jumat 12 Mei. Adian lantas merujuk hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dipublikasi pada hari itu. Survei tersebut menempatkan Ganjar Pranowo yang dipilih responden sebanyak 39,2%. Nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dengan 32,1%. Dan Anies Baswedan masih konsisten pada urutan nomor 3 dengan persentase 19,7%. Di sisi lain, Adian juga tidak sependapat jika posisi Nasdem tidak dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Sebab hingga kini Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan para menteri-menteri dari Partai Nasdem. Menterinya masih ada, berarti ya Nasdem masih dianggap sebagai koalisi. Demikian kata Adian. Awalnya berbekal catatan sebagai jubir pemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019, ia berulang kali mengemukakan bahwa ia adalah juga akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi terpilih kelak. Anies Baswedan bahkan pernah berjanji apabila menang proyek mercusuar Presiden Jokowi, Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan akan tetap diteruskan. Dengan diplomatis, ia mengatakan, IKN sudah jadi undang-undang, dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan undang-undang. Kata Anies di kantor DPP Demokrat seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Dengan tingkat kepuasan kinerja hingga 82% berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada April 2023, tertinggi sejak Presiden Jokowi naik tahta pada 2014. Jadi sangat masuk akal jika semua capres ingin mimikri dengan Jokowi. Restu Presiden Jokowi memang amat menentukan karena orang yang dipilihnya besar kemungkinan akan meraup limpahan suara pendukung pada 2 pilpres sebelumnya. Maka tidak salah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah mengatakan, capres yang ingin menang harus baik-baik ke Presiden Joko Widodo. Namun tentunya Anies tidak akan pernah bisa menjadi sintesa Presiden Jokowi. Meskipun ia berkali-kali membantah bila hubungannya tidak harmonis dengan Presiden. Demikian pula Presiden Jokowi tidak pernah mengungkapkan ketidaksukaannya pada Anies Baswedan. Namun sejak Presiden Jokowi memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan, tak lama setelah dilantik meski ia berperan besar dalam pemenangan sebagai jubir. Semua tahu inilah awal publik tahu bahwa Presiden Jokowi tak sreg dengan seorang Anies Baswedan. PDIP dan juga endorsement Presiden Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terhadap pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat adalah sinyal kuat sebagaimana Presiden Jokowi mendukung mereka. Saling tidak suka atau tidak antara Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan sejujurnya tidaklah penting. Hal ini soal pilihan politik masing-masing dan tampaknya bukan masalah personal. Menariknya adalah belakangan Anies Baswedan justru mengubah strategi kampanye dengan mencoba memaksimalkan potensinya sebagai antitesa Presiden Joko Widodo. Ini mulai dari sebuah postingan Anies yang duduk santai memegang buku bersampul Principle for Navigating Big Debt Crisis. Dengan narasi di akun media sosial Instagram, Anies mengatakan, matahari yang terang itu kini mulai meredup terbenam. Teduh, semilir, dan tenang untuk membaca dan bersiap sebelum esok menyambut hari yang baru dan lebih baik. Buku yang dipegang Anies di postingannya itu adalah karya investor top dunia, Ray Dalio, yang berisi tentang gagasan soal bagaimana kebijakan publik merespon masalah krisis hutang. Buku ini menyediakan penjelasan tentang cara mengatasi krisis agar tidak terulang kembali. Bagi Anies, selain antitesa memainkan isu dizolimi juga akan bisa mendulang suara. Orang Indonesia paling murah hati dan gampang terenyuh oleh penderitaan.
bila keduanya dimainkan dengan benar, dapat meningkatkan elektabilitasnya sekaligus mendongkrak daya tawarnya terhadap konsesi politik dengan partai pengusung. Sebab tentu saja dukungan terhadap Anies tidak gratis. Partai pendukung juga mengharapkan efek koktail atau mendapatkan limpahan suara dari para pendukung Anies Baswedan.